Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan channel Pojok Literasi. Di video kali ini kita akan menyajikan video tentang sidang skripsi online ya, Prodi Ilmu Pendidikan Agama Islam (FPIPS) Universitas Pendidikan Indonesia, dengan mahasiswa yang diuji adalah Fikri Hakim. Judul skripsinya itu tentang pengaruh religiusitas terhadap sikap toleransi siswa SMK. Dosen pengujinya pertama Dr. H. Aceng Kosasi MAG, Dr. Edi Suresman SPD MAG, dan Saiful Anwar SPDI MAG. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Pak Epur yang saya hormati, peserta sidang Fikri Hakim, beserta para mahasiswa IPAI yang Bapak banggakan. Alhamdulillah kita bisa bertemu walaupun secara virtual untuk mengikuti sidang skripsi atas nama Fikri Hakim. Mudah-mudahan sidang ini ada dalam keberkahan, ada dalam kelancaran. Saudara Fikri Hakim yang ditugaskan untuk menguji Fikri Hakim itu 3 orang ya, Bapak, kemudian Pak Edi dan Pak Epul. Cuma Pak Edi katanya nanti ngujiannya siang hari, jadi sekarang Bapak dan Pak Epul duluan yang menguji. Selanjutnya, sesuai dengan tata tertib yang diedarkan oleh Prodi, bahwa peserta ujian diawali dengan memaparkan tulisannya, gitu ya, apa judul skripsinya, latar belakangnya seperti apa, sampai mengangkat judul ini, kemudian rumusan masalahnya seperti apa, metodenya bagaimana, analisis datanya seperti apa, temuannya seperti apa. Silahkan dipaparkan. Dikasih waktu sekitar 15 menit. Silahkan Fikri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya akan menjelaskan penelitian saya yang berjudul Hubungan Religiusitas dengan Toleransi Beragama Peserta Didik, kelas 10 SMK Yapari Akripa Bandung, semester ganjil tahun pelajaran 2019-2020. Pemilihan judul ini dilatar belakangi oleh urgensi penelitian tentang toleransi beragama di Indonesia. Urgensi itu terlihat dari terus meningkatnya kasus intoleransi selama 20 tahun terakhir. Berikut saya jelaskan latar belakang penelitian ini. Yang pertama, intoleransi terus meningkat selama 20 tahun terakhir. Hal ini diungkapkan oleh Asyidiki yang mengutip data-data dari Komnas HAM dan juga lembaga masyarakat sipil lainnya seperti Moderate Muslim Society, kemudian Setara Institute dan The Wahid Institute. Salah satunya contohnya misalkan dari Komnas HAM, adanya peningkatan pelanggaran kebebasan beragama atau kerukunan umat beragama dari tahun 2013 sampai tahun 2014, dari angka 39 sampai angka 67. Peningkatannya hampir 100%. Kemudian jika dilihat dari provinsi, Jawa Barat menduduki provinsi paling intoleransi Indonesia. Hal ini sangat miris sekali. Terutama Jawa Barat dinilai sebagai salah satu provinsi yang heterogenitasnya tinggi. Selain itu, jika dilihat dari konteks kotanya, di Jawa Barat, Kota Bandung menduduki kota paling intoleran tertinggi keempat, setelah Bogor yang pertama, kemudian Bekasi, dan Depok. Lebih mirisnya lagi, kasus intoleransi tersebut ditemukan di lingkungan pendidikan.
Saya kutip berdasarkan data dari LAKIP atau Lembaga Kajian Islam dan Perdamaian. Dapat dilihat, intoleransi di kalangan peserta didik 52% di antara mereka setuju dengan radikalisme dan setuju dengan kekerasan demi solidaritas agama. Kemudian 25% dari mereka berpendapat bahwa Pancasila tidak lagi relevan. Kemudian 85% dari mereka setuju dengan penerapan syariat Islam Indonesia, apalagi 14% dari mereka membenarkan serangan bom. Selain peserta didik, di lingkungan di kalangan pendidik pun terjadi. Yang pertama yaitu menurut mereka Pancasila tidak lagi relevan, 21% dari mereka, kemudian 76% setuju dengan penerapan syariat Islam di Indonesia, dan 14% dari mereka, ini sangat miris sekali, keberatan untuk sekedar bertetangga dengan non-muslim. Padahal, idealnya masyarakat majemuk seperti di Indonesia, terutama Jawa Barat dan Bandung, menjunjung tinggi sikap intoleransi demi keharmonisan kehidupan bersama. Yang pertama, kebebasan beragama di Indonesia itu dijamin dalam Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 28E ayat 1. Begitupun juga pada ayat 2-nya, dinyatakan bahwa masyarakat atau orang bebas memilih agama atau menganut agama menurut keyakinannya sendiri dan beribadah menurut agama yang diyakininya. Selain landasan yuridis nasional tersebut, landasan yuridis agamisnya, Rasulullah pun memerintahkan atau menganjurkan umat muslim untuk menjaga hubungan yang baik antar sesama manusia. Hal ini dilandaskan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, yang bunyinya, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir, falyaqul khairan aw liyasmut. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir, falyukrim jarahu. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir, falyukrim dhaifahu." Di sana tidak disebutkan secara jelas target daripada akhlak tersebut, gitu. Sehingga secara umum kita harus menjaga hubungan yang baik. Kemudian dalam konteks pendidikan, sebenarnya toleransi beragama ini seharusnya dijunjung tinggi juga. Sebagaimana tujuan pendidikan itu sendiri, agar manusia menjadi manusia yang toleran. Dalam peraturan pemerintah nomor 17 tahun 2010, kemudian PAI sebagai ujung tombak daripada pendidikan toleransi beragama, juga menjunjung tinggi toleransi, sebagaimana tujuannya, yaitu agar peserta didik taat beragama dan tetap menghormati agama lain, sehingga keberagamaannya tidak menjadikan dia untuk memaksa orang lain memasuki agama Islam ataupun memaksa orang lain yang berbeda pendapat untuk mengikuti agama. Berdasarkan latar belakang tersebut, terlihat urgensi penelitian ini. Yang saya asumsikan yang pertama, yang utama yaitu faktor-faktor yang berhubungan dengan toleransi beragama. Salah satu hal atau faktor yang patut dianalisis yaitu religiositas, sebagaimana dalam teori kematangan beragama, yaitu oleh Ismail, orang yang matang beragama dalam kehidupannya, termasuk toleransi beragama. Selain itu juga, Hafizi menyatakan bahwa agama sendiri, orientasinya adalah untuk mewujudkan keharmonisan dalam diri sendiri maupun lingkungannya. Dan toleransi beragama adalah kunci daripada pewujudan keharmonisan tersebut. Selain itu pun, menurut Khon, semakin matang beragama seseorang, maka semakin tinggi pula ranah emosi yang dimilikinya, termasuk salah satunya adalah toleransi beragama. Bahkan menurut Suud, kedua variabel ini memiliki hubungan timbal balik, yaitu semakin tinggi religiositas, semakin tinggi pula toleransi beragama. Begitupun sebaliknya, semakin toleransi beragama tinggi, maka semakin memperkuat religiositas yang dimiliki. Selanjutnya, berdasarkan poin latar belakang tersebut, saya merumuskan 4 tujuan khusus dari penelitian ini. Yang pertama, deskripsi religiositas peserta didik. Deskripsi ini digunakan untuk memberikan gambaran mengenai variabel religiositas itu sendiri, sehingga dapat dihubungkan dengan toleransi beragama. Kemudian yang kedua, deskripsi toleransi beragama peserta didik. Kemudian yang ketiga, komparasi religiositas dan toleransi beragama peserta didik berdasarkan profilnya. Nah, ini saya asumsikan bahwa ada faktor lain yang mempengaruhi toleransi beragama selain religiositas, termasuk yang mempengaruhi religiositas itu sendiri. Profilnya
yang saya sebutkan di sini akan saya jelaskan di bagian metode penelitian. Kemudian yang terakhir, yaitu tujuan yang utama dari penelitian ini adalah analisis korelasi religiositas dan toleransi beragama. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang metode penelitian yang digunakan. Yang pertama, penelitian ini berdesain penelitian survei, yaitu penelitian yang menghendaki deskripsi suatu populasi berdasarkan analisis data-data sampelnya, dan hasil kesimpulan analisis data sampel tersebut diberlakukan terhadap seluruh populasi. Pendekatan yang saya gunakan yaitu pendekatan kuantitatif, sehingga data-data yang saya kumpulkan akan berupa angka-angka, kemudian tekniknya pun teknik kuantitatif, dan data yang disimpulkan dari hasil analisis juga akan berupa angka-angka. Selain itu, metode yang saya gunakan adalah metode korelasional. Metode ini dipilih sebagaimana judul penelitian yang disebutkannya, itu mencari hubungan antara religiositas sebagai variabel X atau variabel independen dan toleransi beragama sebagai variabel Y atau variabel dependen. Selanjutnya, mengenai pengumpulan data, saya menggunakan dua teknik. Yang pertama, teknik angket. Teknik angket ini saya gunakan untuk mengumpulkan data mengenai rumusan atau tujuan yang pertama dan kedua, yaitu deskripsi religiositas dan deskripsi toleransi beragama. Kemudian teknik yang kedua yaitu studi dokumentasi. Saya gunakan untuk memperoleh angka atau data profil peserta didik, sebagaimana yang saya sebutkan, untuk analisis komparasi. 5 data tersebut adalah kelas, gender, asal sekolah, nilai sholat zuhur berjamaah, dan kemampuan membaca Al-Quran, yang saya dapatkan datanya dari PPBK. Poin yang kedua terakhir, yaitu nilai sholat zuhur berjamaah dan kemampuan membaca Al-Quran, saya nilai dapat mempengaruhi religiositas dan toleransi beragama peserta didik, sebagaimana kedua hal ini merupakan bagian daripada program pendidikan agama di sekolah tersebut. Adapun untuk angket, saya menggunakan media Google Form. Pemilihan ini atas dasar pertimbangan keterbatasan waktu dan tempat, karena selesainya instrumen saya pada akhir semester, sehingga bentrok dengan jadwal UAS dan libur sekolah, sehingga saya menggunakan Google Form. Kemudian saya membatasi waktu pengisian angka tersebut selama 2 minggu, yaitu dari tanggal 23 Desember 2019 sampai 7 Januari 2020. Selanjutnya, untuk instrumen angket, langkah pertama yang saya lakukan adalah operasionalisasi variabel religiositas. Yang pertama, variabel religiositas. Variabel ini saya rinci berdasarkan konsep agama Islam dalam hadis Jibril, yang awal kalimatnya bainama nahnu julusun inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dan seterusnya. Kemudian kalimat intinya fa akhbirni anil Islam, fa akhbirni anil iman, fa akhbirni anil ihsan. Berdasarkan hadis tersebut, agama Islam memiliki 3 dimensi utama, yaitu dimensi iman, dimensi Islam, dan dimensi ihsan. Kemudian setiap dimensi ini dirinci menjadi beberapa komponen. Adapun pada dimensi iman, selanjutnya adalah variabel toleransi beragama yang saya rinci berdasarkan konsep kebijakan Kementerian Agama Republik Indonesia, yaitu trilogi kerukunan umat beragama. Dalam konsep kebijakan tersebut, toleransi beragama dirinci menjadi 3 hal, yaitu toleransi internal, yang saya ganti kalimatnya menjadi toleransi terhadap agama yang sama tetapi beda paham atau aliran. Kemudian yang kedua, toleransi eksternal, yang saya ganti menjadi toleransi terhadap agama lain. Kemudian yang ketiga adalah toleransi terhadap negara dan pemerintahan. Selanjutnya, dalam menyusun angket, saya menggunakan skala Goodman, sehingga daripada skor peserta didik, untuk positif, kata iya menjadi nilai 1 dan kata tidak menjadi nilai 0. Sebaliknya, untuk item negatif, kata iya menjadi 0 dan kata tidak menjadi 1. Untuk variabel religiositas terdapat 64 item, dan untuk toleransi beragama terhadap 36 item. Pernyataan selengkapnya dapat Bapak lihat di lampiran 5, kisi-kisi instrumen penelitian. Kemudian selanjutnya saya menguji validitas daripada instrumen yang saya uji cobakan. Hasilnya, religiositas terhadap 54 poin, 54 item yang valid, dan 10 item yang invalid. Kemudian pada variabel toleransi beragama,
terdapat 29 item yang valid dan 7 item yang invalid, sehingga total item yang valid adalah 83. Selain itu, dilihat dari uji reliabilitas, pada kedua variabel disimpulkan reliable, sebagaimana dapat dilihat bahwa R11 nilainya lebih tinggi daripada R-tabel. Kemudian kompilasi item-item yang valid dapat Bapak lihat di lampiran 9 kompilasi instrumen final. Selanjutnya yaitu hipotesis penelitian ini sendiri. H0-nya atau hipotesis awalnya tidak ada hubungan positif dan signifikan antara religiositas dan toleransi beragama peserta didik. Adapun hipotesis alternatifnya adalah ada hubungan positif dan signifikan antara religiositas dengan toleransi beragama peserta didik. Adapun pada langkah analisis data, terdapat dua teknik statistik. Yang pertama, teknik statistik deskriptif, digunakan untuk menjawab tujuan penelitian yang pertama dan kedua, yaitu memperoleh deskripsi variabel religiositas dan toleransi beragama. Berikut adalah kategori daripada kedua variabel tersebut, sehingga skor yang diperoleh ditafsirkan berdasarkan interval ini, kemudian ditafsirkan menjadi kategori ini. Kemudian selanjutnya, untuk statistik inferensial, terdapat 3 uji yang saya gunakan, yang saya lakukan. Yang pertama, uji beda, digunakan untuk menjawab tujuan yang ketiga, yaitu komparasi antara religiositas dan toleransi beragama peserta didik berdasarkan profilnya. Yang kedua, uji korelasi untuk menjawab tujuan yang keempat, yaitu korelasi antara religiositas dan toleransi beragama. Begitupun juga uji regresi untuk menjawab tujuan yang keempat. Adapun pada uji beda, terdapat prasyarat atau uji prasyarat. Yang pertama, normalitas data dan homogenitas data. Berdasarkan kedua uji tersebut, diasumsikan bahwa data tidak normal, tetapi homogen, sehingga teknik yang digunakan adalah Mann-Whitney dan Kruskal-Wallis. Pemilihan teknik ini pun dapat Bapak lihat di tabel. Kemudian selanjutnya yaitu uji korelasi, memiliki prasyarat normalitas, dan berdasarkan uji tersebut, normalitas datanya tidak normal, sehingga uji korelasi yang digunakan adalah uji Spearman rank correlation. Dan terakhir, pada uji regresi, prasyaratnya yaitu linearitas, dan berdasarkan uji tersebut, data dinyatakan linear, sehingga uji yang digunakan adalah regresi linear sederhana. Selanjutnya, kepada bagian yang utama, yaitu hasil penelitian. Berikut saya akan paparkan terlebih dahulu profil responden atau profil peserta didik berdasarkan kelima profil tadi. Yang pertama, dari kelas, penyebaran frekuensi responden cukup merata, kecuali pada kelas 10 mm, hanya 21, cukup berbeda jauh dengan 4 kelas lainnya. Kemudian pada profil gender, penyebarannya pun tidak terlalu timpang, sehingga jumlah laki-laki dan perempuan tidak terlalu berbeda. Laki-laki lebih banyak, 74, dan perempuan 63. Total responden atau peserta didik yang menjadi sampel penelitian ini 137 orang. Kemudian menurut asal sekolah terjadi ketimpangan, sehingga dapat dilihat jumlah peserta didik yang berasal dari SMP jauh lebih banyak daripada yang MTS. Yang MTS hanya 7 orang. Selanjutnya, dari nilai sholat, dapat dilihat dari data yang ditampilkan bahwa hampir 50% peserta didik masih memiliki nilai kurang dalam sholat zuhur berjamaah. Kemudian pada profil PPBQ atau kemampuan membaca Al-Quran, hampir seluruh peserta didik mampu membaca Al-Quran dengan baik dan benar, sehingga hanya terdapat 2 tingkat, yaitu tingkat terampil dan tingkat mahir. Tingkat mahir 18 orang dan tingkat terampil 119 orang. Kemudian selanjutnya, deskripsi religiositas. Secara umum diperoleh rata-rata 35,86, sehingga jika ditafsirkan terhadap tabel tadi, tabel kategorisasi, maka peserta didik dinyatakan cukup religius.
dapat dilihat frekuensi daripada peserta didik tersebut berdasarkan kategori religiositas. 35% termasuk religius, 43% cukup religius, 20% kurang religius, dan terdapat 2 peserta didik yang dinyatakan tidak religius, atau 22%. Kemudian jika dilihat per dimensi religiositasnya, maka dimensi ihsan menjadi dimensi religiositas yang paling menonjol dalam diri peserta didik, disusul oleh dimensi iman dan dimensi Islam. Selanjutnya, jika dilihat berdasarkan komponennya, dapat dilihat pada dimensi iman, komponen yang kedua, sebentar Pak. Spotlight. Pada komponen yang keduanya, ini menjadi komponen yang paling rendah di dimensi iman, yaitu komponen ini adalah komponen iman kepada malaikat Allah. Dan di dimensi Islam, komponen terendahnya adalah komponen sedekah, dan perlu diperhatikan juga rendahnya komponen sholat di dimensi ini, sehingga sesuai atau relevan dengan data profil responden, yakni hampir 50% daripada responden masih memiliki nilai yang kurang di nilai sholat zuhur berjamaah. Kemudian pada dimensi ihsan, komponen yang terendahnya yaitu akhlak terhadap diri sendiri. Hasil analisis berdasarkan dimensi komponen ini, hasil ini menunjukkan bahwa peserta didik masih lemah dalam dimensi Islamnya, dalam ibadahnya gitu, tetapi kuat dalam interaksi sosial terhadap diri sendiri, temannya, maupun terhadap orang tua dan guru. Hal ini menunjukkan kemampuan sosial yang tinggi pada diri peserta didik, tetapi sebagaimana yang Darajat ungkapkan, peserta didik dapat dinyatakan keberagamaannya beragama, tapi agak bimbang. Nah, kebimbangan ini mereka tunjukkan dalam kurang taatnya mereka dalam beribadah, sebagaimana terlihat dari rendahnya komponen sholat dan rendahnya dimensi Islam. Selanjutnya dapat dilihat lebih lanjut dari item tertinggi item tertinggi variabel religiositas. Yang pertama, core item RSD 39, yaitu item ini terdapat dalam komponen membaca Al-Quran, kemampuan membaca Al-Quran pada dimensi Islam. Komponen ini mendapatkan min tertinggi, hampir sempurna. Hal ini juga relevan dengan seluruh peserta didik mampu membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Kemudian dapat dilihat pula komponen pada dimensi iman, 19 menyiapkan hari akhir dengan beramal soleh. Dan hampir setengah daripada item tertinggi religiositas ini diisi oleh komponen item-item yang berasal dari dimensi iman, yaitu RMS 19, RMA 01, dan RMA 2. Sehingga analisis ini menunjukkan bahwa meskipun dimensi ihsan menjadi dimensi tertinggi, tetapi jika dilihat dari sisi itemnya, dimensi iman memiliki banyak item yang menjadi item tertinggi. Kemudian jika dilihat dari item terendahnya, selain menjadi item tertinggi, pada dimensi iman pun terdapat item terendah. Dapat dilihat dari item terendah paling rendah, yaitu item komponen beriman kepada Rasul. Rasanya mustahil saya dapat meneladani ketekunan beribadah Rasulullah. Selain itu juga sama mengenai meneladani ketaatan beribadah, item ini pun menjadi rendah, ketaatan para malaikat yang selalu beribadah kepada Allah. Hal ini menunjukkan bahwa memang benar peserta didik beragama tapi agak bimbang. Nah, kebimbangan itu ditunjukkan dalam kurang yakinnya mereka dalam mampu taat beribadah kepada Allah. Selanjutnya, variabel toleransi beragama, min yang dihasilkan yaitu 19,09, sehingga peserta didik dinyatakan sebagai cenderung toleran. Frekuensinya, sebagaimana dapat dilihat, 34% toleran, 43% cenderung toleran, 20% cenderung intoleran, dan 3%
dinyatakan intoleran atau terdapat 4 peserta didik yang dinyatakan intoleran. Jika dilihat per komponennya, toleransi terhadap negara dan pemerintahan menjadi komponen tertinggi, disusul oleh toleransi terhadap agama lain, dan toleransi terhadap agama yang sama tetapi beda paham. Hasil ini relevan dengan beberapa hasil penelitian terdahulu yang relevan, yang saya tulis di bab 2, yaitu yang pertama hasil penelitian Rahman, yang menyatakan bahwa peserta didik di SMA di Kota Bandung termasuk cenderung toleran. Kemudian yang kedua, peserta didik SMA dan SMK termasuk toleran, hasil penelitian Muzayana. Dan Hermawati, bahwa warga di Kota Bandung termasuk toleran. Namun di sisi lain, hasil ini pun juga tidak relevan sebagaimana penelitian Firdaus dan Rahmat, bahwa siswa SMA di kota-kota besar cenderung rendah toleransinya, sehingga jika dilihat dalam kategorisasi ini, maka mereka termasuk cenderung intoleran. Kemudian berdasarkan hasil Rizal dan Rahmat juga menyatakan bahwa siswa SMP 2018 lebih banyak yang intolerannya atau sama cenderung intoleran. Kemudian selanjutnya, jika dilihat dari item tertinggi toleransi beragama, dapat dilihat bahwa item terhadap agama lain menjadi item tertinggi, yaitu saya merasa biasa saja jika guru saya berbeda agamanya dengan saya. Hal ini menunjukkan bahwa sekali lagi peserta didik memiliki kemampuan sosial yang tinggi. Selain itu pun, dalam penelitian Kling-Smith menyatakan bahwa interaksi sosial tersebut dapat mempengaruhi atau meningkatkan toleransi beragama, sehingga relevan. Kemudian jika dilihat dari item terendah toleransi beragama, terendahnya item yang ketiga dan keempat ini, TX85 dan TX86, menunjukkan bahwa meskipun mereka memiliki kemampuan sosial yang tinggi, tetapi dalam hal kerjasama mereka masih kurang meyakini gitu. Apakah saya, misalkan contohnya saya bersedia membantu menjaga keamanan di gereja saat perayaan Natal. Ada beberapa siswa yang menyatakan, Pak, saya kalau misalkan bantu gereja, nanti saya takut misalkan murtad dan lain sebagainya, sebagaimana ini dinyatakan pada item yang keempat, sehingga di sana masih ada kesalahpahaman dalam aspek kerjasama terhadap agama yang lain. Begitupun dengan item yang ke-1 dan kedua, TN66 dan 68, ini pun menunjukkan adanya kesalahpahaman dari pendidik mengenai perbedaan atau dalam hal ini khususnya perbedaan furu'iyah. Contohnya gerakan sholat seharusnya sama-sama yaitu Nabi Muhammad SAW. Ini masih ada terjadi kesalahpahaman sehingga peserta didik masih cenderung berpersepsi dan bersikap orang lain harus mengikuti pendapat saya atau pendapat saya paling benar dan orang lain salah. Selanjutnya hasil uji beda yaitu statistik inferensial. Berdasarkan hasil uji beda religiositas, pada religiositas hanya terdapat berdasarkan dua profil yang dinyatakan bahwa religiositas berbeda secara signifikan, yaitu pada nilai sholat dan kemampuan membaca Al-Quran atau PPBQ. Frekuensinya dapat dilihat pada slide berikut. Dapat dilihat bahwa semakin baik nilai sholatnya, maka semakin baik pula toleransi beragamanya. 43,72, 34,41, 32,21, dan 23,25. Begitupun pada kemampuan membaca Al-Quran. Maaf, ini terbalik. Harusnya tingkat mahir di atas. Jadi semakin baik kemampuan membaca Al-Quran, maka semakin tinggi pula toleransi beragamanya. 41,50 dan 35,01. Selanjutnya, pada variabel toleransi beragama pun berbeda pada nilai sholat dan kemampuan membaca Al-Quran. Sebagaimana dapat dilihat frekuensinya pun sama. Semakin tinggi nilai sholatnya, maka semakin tinggi toleransi beragamanya. Maaf, yang tadi seharusnya semakin tinggi religiositas. Kemudian pada kemampuan baca Al-Quran pun, semakin tinggi kemampuan membaca Al-Qurannya, maka semakin tinggi toleransi beragamanya.
Kemudian yang ketiga yaitu uji korelasi melalui tes correlation di dan 09, sehingga korelasi antara religiositas peserta didik dan toleransi beragamanya dinyatakan memiliki hubungan yang sangat kuat. Ini memverifikasi teori kematangan itu semakin tinggi religiositas, semakin tinggi toleransi beragamanya. Kemudian jika lihat, sebentar Pak. Kemudian selanjutnya adalah uji regresi, yaitu uji untuk mengetahui keberpengaruhan religiositas terhadap toleransi beragama, sehingga kita dapat memprediksi berapa nilai toleransi beragama berdasarkan nilai religiositas yang dimiliki. Yang pertama yaitu diketahui koefisien determinasi, yaitu koefisien keberpengaruhan religiositas, diperoleh angka 0,79, sehingga ditafsirkan bahwa 79% toleransi beragama dipengaruhi oleh religiositas, sedangkan 21%-nya dipengaruhi oleh hal-hal yang lainnya. Saya asumsikan hal-hal tersebut adalah yang pertama faktor lingkungan keluarga, kemudian yang kedua faktor lingkungan sosial. Sebagaimana terlihat pada temuan-temuan sebelumnya bahwa peserta memiliki kemampuan sosial yang tinggi, sehingga bisa jadi pendidikan toleransi beragama terjadi pada lingkungan sosial tersebut. Dan selanjutnya pada tabel koefisien, di sini kita dapat memperoleh persamaan regresinya, yaitu Y sama dengan A plus BX, Y adalah toleransi, kemudian A dilihat pada ini, nilai konstan 3,13, dan religiositas 0,47 menjadi nilai B, pun menjadi religiositas, sehingga persamaan yang dihasilkan adalah Y sama dengan 3,13 plus 0,47X. Sehingga jika misalkan nilai X diketahui adalah 1 atau nilai religiositasnya adalah 1, maka tinggal ditambahkan 3,13 plus 0,47. Sehingga nilai toleransi beragama yang diperoleh adalah 3,60. Adalah aplikasi daripada penelitian yang saya lakukan. Yang pertama, penanaman nilai toleransi harus ada dalam pendidikan agama. Hal ini meskipun terdapat perbedaan hasil korelasi, tetapi menurut saya implikasi ini tetap harus ada gitu. Sebagaimana tadi disebutkan melalui uji komparasi bahwa nilai salat zuhur berjamaah dan kemampuan membaca Al-Quran sebagai bagian daripada pendidikan agama di sekolah berpengaruh terhadap tinggi rendahnya religiositas dan toleransi beragama, sehingga penanaman nilai toleransi beragama harus ada dalam pendidikan agama. Salah satu pendekatan yang cocok untuk mewujudkan implikasi ini adalah learning from religion, sehingga menempatkan agama dalam kehidupan sehari-hari dan mencari peran dan makna agama tersebut. Selain itu pun, peserta sebagai pembelajar aktif dalam pendekatan pembelajaran tersebut, sehingga peserta didik dapat mengetahui secara langsung dan mengaplikasikannya secara langsung nilai-nilai agama maupun toleransi beragama yang dapat. Kemudian yang kedua, program dan budaya sekolah harus mendukung. Contohnya, misalkan tadi seperti yang sudah diperlihatkan dalam uji komparasi, yaitu nilai salat zuhur berjamaah dan kemampuan membaca Al-Quran mempengaruhi religiositas dan toleransi beragama. Kemudian poin yang ketiga adalah teladan dari para pendidik. Hal ini sangat sering diungkapkan atau ditekankan oleh para ahli, termasuk salah satu adalah Yusuf, yang menyatakan bahwa jika tidak ada teladan, maka pendidikan apapun, termasuk pendidikan agama dan pendidikan toleransi beragama, akan terbuang sia-sia, sehingga peserta didik menjadi agak bimbang. Kok diajarkan seperti ini, tapi tidak ada contohnya gitu. Kok diomongkan seperti ini, tapi tidak dilakukan oleh pendidik tersebut. Sehingga poin ini menjadi kunci. Kemudian yang terakhir pun, keterlibatan orang tua dan masyarakat menjadi bagian daripada teladan para pendidik. Jika teladan dari para pendidik ini implikasi di lingkungan, maka keterlibatan orang tua dan masyarakat menjadi implikasi di lingkungan masyarakat dan keluarga, sehingga peserta didik pun dapat melihat kesamaan nilai yang diajarkan di sekolah maupun di keluarga masyarakat.
Sekian pesan dari saya. Terima kasih. Selanjutnya Bapak persilakan Pak Epul untuk memberikan pertanyaan-pertanyaan atau kritikan, termasuk juga masukannya. Silakan Pak Epul. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Pak Aceng atas kesempatannya. Fikri bisa dengar suara saya? Siapa bisa, Pak? Saya. Bentar sih. Oke. Judulnya Ya, itu kan ya. Judul ya. Ini judulnya ya, hubungan religiusitas dengan toleransi beragama. Peserta didik kelas 10 SMA Kaya Pari SD Bandung semester ganjil tahun dan seterusnya ya. Pertanyaan pertama saya begini. Yang ingin Fikri gunakan itu, ini kan penelitian kuantitatif ya. Iya, Pak. Iya, Pak. Penelitian kuantitatif. Halo, kan? Pak. Ya. Penelitian ya, kuantitatif ini kan? Iya, Pak. Penelitian kuantitatif kan? Iya, Pak. Nah, yang ingin digunakan desain apa jelasnya? Yang ingin digunakan itu desain apa? Kurang jelas, Pak. Kurang jelas. Kedengaran suara saya sekarang? Iya, Pak. Suaranya jelas sudah, Pak. Jelas? Jelas, yuk? Iya, Pak. Iya, Pak. Jelas, Pak. Jelas, Pak. Nah, yang ingin Fikri gunakan itu desain apa di kuantitatif ini? Penelitiannya, Pak. Ya, desainnya yang ingin Fikri gunakan itu desain apa? Desain penelitian survei, Pak. Desain penelitian survei. Iya, Pak. Desain penelitian survei. Kan kalau desain penelitian survei itu cuma dua pilihannya. Kalau tidak longitudinal tadi, yang satu lagi yang cross. Dan itu tidak ada kaitannya dengan uji korelasi. Kan beda, desain kasus dengan desain korelasi kan beda. Kenapa jadi disatukan? Apa yang pertama desain apa ya, Pak? Kurang jelas. Ya, kan katanya desain survei. Tapi metodenya korelasi. Ya. Metodenya korelasi. Jadi sebetulnya itu bukan desain survei. Desainnya desain korelasi. Karena desain korelasi dan desain survei itu berbeda, dua hal yang berbeda. Tidak bisa disatukan. Survei, korelasi. Sementara saya baca... Kenapa? Jadi misalkan kayak deskriptif dan korelasi gitu, Pak. Kalau survei itu hanya murni deskriptif, sedangkan korelasi ya korelasi. Itu, Pak. Kan kalau bicara desain, kan desain itu pertama eksperimen, non-eksperimen. Kan kalau bicara desainnya dalam objektif. Nah, di non-eksperimen itu, salah satu desainnya itu adalah desain korelasi. Dan korelasi itu hanya ada dua pilihannya. Satu, jadi saya juga belum jelas ini. Jadi mau kemana? Disebutkan survei, tapi isinya korelasi. Sementara kalau survei itu kan hanya mendeskripsikan saja. Tidak ada mengkorelasikan satu dengan yang lainnya. Itu kalau survei. Gitu. Dan desainnya hanya ada dua. Desain yang longitudinal, desain yang cross-sektorial. Cross-section yang pengambilan datanya sekaligus. Jadi tidak ada kaitannya dengan korelasi atau komparasi. Itu yang pertama. Jadi desainnya ini bukan survei, desainnya adalah korelasi. Nah, kan jelas hubungan religiusitas dan jelas itu ada variabel independen, variabel dependen, kan gitu. Iya, Pak. Jadi desainnya pertama itu korelasi. Desain korelasi. Nah, korelasinya korelasi apa? Kan ada dua korelasi itu. Apakah explanatory
atau prediction. Karena berbeda nanti tahapannya. Yang mana yang dilakukan oleh Fikri? Hanya eksplorasi saja, melihat hubungan X dengan Y, atau ingin melihat apakah si X itu bisa memprediksi nilai Y, yang kesana jadi regresi. Nah, kalau lihat di sini kan ada regresi kan? Berarti desainnya desain korelasi, tapi yang memprediksi. Sehingga harus ada analisis regresi. Itu. Tapi yang membuat saya bingung juga, di sini kenapa jadi ada uji beda? Jadi dua hal yang berbeda, uji korelasi, uji beda. Kalaupun mau, bukan melihat, bukan melihat kalau yang diskusi ini, misalkan perbedaan religiusitas berdasarkan jenis kelamin, berdasarkan kelas, berdasarkan nilai sholat, berdasarkan kemampuan Al-Quran. Kan itu yang dilakukan diskusi ini kan? Iya, Pak. Ada itu nggak ada kaitannya dengan judul. Kalau ada yang kaitannya dengan judul, maunya kalau mau seperti ini. Perbedaan pengaruh religiusitas terhadap toleransi di antara siswa yang rajin sholat duhur berjamaah dengan yang tidak. Itu baru ada kaitannya dengan judul. Atau perbedaan pengaruh religiusitas terhadap toleransi di antara siswa yang berasal dari MTS dan SMP. Itu baru ada kaitannya. Jadi saya nggak usah, maksudnya mengubah kalimat di rumusan gitu ya, Pak? Jadi bukan perbandingan. Uji beda, menyatukan uji beda dengan uji korelasi, itu kan ngaraut siku, yang bahasanya. Jadi kalau mau uji korelasi, uji beda. Karena dua hal yang berbeda. Dan prasyaratnya pun berbeda. Antara uji korelasi dengan uji, apalagi judulnya kan jelas korelasi, bukan uji beda. Dan desainnya prediktif. Jadi ingin mengetahui nilai toleransi berdasarkan nilai religiusitas, kan begitu kan? Tujuannya begitu kan, bukan menggambarkan. Padahal kalau saya jadi fikih cukup saja sama ingin menggambarkan saja hubungan religiusitas dengan dengan toleransi. Tidak perlu melihat sejauh mana religiusitas memprediksi, karena itu pun bias. Gitu. Kalau misalkan di ekonomi, kalau di ekonomi mah bagus ya regresi, tapi kalau di sosial untuk meramalkan nilai toleransi berdasarkan nilai religiusitas, yang itu pun di deskripsi Fikri tidak dijelaskan batasan religiusitasnya apa dibandingkan dengan angket yang disusun oleh orang lain. Karena bisa jadi ketika misalkan ada kesimpulan begini, nilai religiusitas bisa memprediksi nilai toleransi. Ternyata hasil penelitian yang lain berbeda karena instrumennya berbeda. Itu persoalannya di sosial. Jadi regresi itu kurang pas sebetulnya dilakukan di ilmu sosial dalam konteks ilmu sosial dalam konteks religiusitas gitu ya, perilaku. Tapi kalau dalam ekonomi misalkannya kalau saya punya modal sekian, nanti keuntungannya berapa? Nah, itu bisa pakai regresi gitu, pas gitu. Jadi meramalkan keuntungan berdasarkan modal yang ditanamkan. Itu bisa. Tapi nggak ada masalah sebetulnya menggunakan regresi. Tapi jelaskan dulu gitu. Jadi desainnya apa? Desain lagi gitu ya. Korelasi. Ya, modelnya korelasi, metodenya korelasi, desainnya prediktif karena ada regresi di sini. Kalau ke regresi ada satu uji yang kurang dan ada uji yang saya tanya, kan ada uji prasyarat, baru bicara metodologi ya, prasyarat, prasyarat uji parametrik itu apa? Di apa, Pak? Prasyarat uji parametrik kan dulu sama Pak Munawar di mata kuliah statistik kan diajarkan. Oh, parametrik itu? Prasyarat uji parametrik itu apa? Untuk menggunakan statistik. Parametrik itu normalitas, Pak. Oke, normalitas. Normalitas data.
Nah, cara mengujinya gimana? Uji normalitas data itu. Kalau di regresi, kan tadi pakai regresi ya. Kalau yang diuji kan tadi hasilnya tidak normal ya. Iya, Pak. Nah, mungkin salah ujinya itu. Makanya saya tanya dulu. Yang diuji normalitas itu apanya? Karena uji normalitas itu ada 3 tipe. Yang pertama, ada variabelnya, ada nilai selisihnya, ada nilai residualnya yang perlu diuji normalitas. Nah, kalau di regresi, mana yang diuji normalitas yang dilakukan oleh Fikri itu apa? Yang diuji normalitasnya? Kalau yang saya tahu, Pak, regresi hanya diuji linearitas saja, Pak, bukan normalitas. Jadi, dalam korelasi, kan regresi itu bagian dari korelasi, desain, prediksi. Nah, dalam penelitian korelasi, yang diuji normalitas itu data apa? Karena kalau ininya salah, nanti kesimpulannya bisa salah. Uji normalitasnya, ya ini, Pak. Jadi, variabel X-nya dan variabel Y-nya. Nah, itu kesalahan itu di situ. Kalau dalam uji kesalahannya itu di situ. Kesalahan uji normalitasnya itu di situ salah. Jadi yang harusnya karena ini regresi, yang diuji normalitas itu residualnya. Di SPSS ada cara mendapatkan nilai residual. Jadi bukan data, bukan variabel X, variabel Y, langsung pakai Kolmogorov Smirnov, bukan begitu. Tapi nilai residualnya. Jadi Fikri harus cari dulu nilai residual hubungan antara religiusitas dengan toleransi. Itu jadi bukan variabelnya. Kalau uji beda, nah uji beda itu variabelnya yang di uji normalitas. Beda lagi kalau ujinya eksperimen yang pair sampel. Kalau pair sampel bukan datanya, tapi selisih antara proses pretest, itu yang diuji normalitas. Beda. Kalau itunya salah, analisis kesini lebih salah. Jadi diuji normalitas itu. Kalau yang kedua regresi kan, berarti sekarang abang kan uji beda karena sudah jelas regresi. Yang kedua homogenitas, tidak perlu kalau di regresi homogenitas. Homogenitas itu hanya ada di uji beda sama ANOVA, independen sampel test, atau ANOVA hanya 2 itu uji beda pun hanya independen. Kalau uji bedanya sampel nggak perlu. Lalu yang ketiga, syarat uji korelasi itu karena ini menggunakan persamaan regresi linear ya. Yang tadi kemampuan ketika nilai X diketahui, nilai Y ketika nilai X diketahui, nilai Y bisa diprediksikan gitu ya. Nah, itu syaratnya harus tidak heteroskedastisitas. Uji heteroskedastisitas belum dilakukan itu. Jadi ada satu uji tes. Karena kalau dianya datanya heteroskedastisitas, variannya gitu ya, variannya itu nanti kemampuan meramalnya itu jadi bias. Itu pentingnya uji heteroskedastisitas. Gitu ya. Jadi dari analisis statistiknya, nah itu perlu ini tahapannya. Gitu. Jadi sekali lagi, saran saya uji beda tidak perlu dilakukan. Kalaupun mau yang bab ini ya, bab 4 perbandingan tingkat religi. Nah ini ya bukan membandingkan, ini kan ada perbandingan tingkat religiositas berdasarkan populasi responden. Nah jangan membandingkan tingkat religiositas, tapi fokus saja ke pengaruh. Jadi perbandingan pengaruh religiositas terhadap toleransi beragama. Iya, berdasarkan profil responden. Jadi bukan membandingkan tingkat berdasarkan profil, tapi membandingkan pengaruh religiositas terhadap toleransi berdasarkan profil responden. Gitu. Jadi bisa jadi misalkan pengaruh religiositas terhadap profil responden tinggi di
di di siswa yang sholat duhurnya sholat duhur berjamaahnya kan tadi juga nilai sholatnya harus dijelaskan, jangan ditulis nilai sholat secara umum, karena yang digunakan kan hanya sholat berjamaah kan, kehadiran sholat berjamaah. Ya. Apakah Ya. tadi disebutkan nilai sholat berpengaruh? Apakah memang seberpengaruh itu kehadiran sholat berjamaah? Kan tidak sesederhana itu, gitu. Menyimpulkan tiba-tiba kehadiran sholat berjamaah dia terlalu sederhana menyimpulkan nilai sholat, sementara datanya itu hanya diambil dari kehadiran di sholat duhur berjamaah. Ya, itu di metodologi, jadi perbaiki. Ya, itu perbaiki. Jadi jangan digabungkan antara survei, uji beda, uji korelasi. Sudah fokus saja korelasi, desainnya prediktif. Jadi jangan lupa uji homogenitas itu tambah satu lagi. Beda aja. Uji heteroskedastisitas. Ini di judul. Kalau di penelitian korelasi, karena ini bukan uji kasus ya, bukan studi kasus, di judul terakhir nanti detailnya sama Pak Aceh, Pak Dr. Aceh. Nah, judulnya kan ini hubungan religiositas dengan toleransi beragama peserta didik kelas XXX dan seterusnya. Nah, kalau di korelasi, di judul korelasi, ini jangan dituliskan. Nama ini nggak perlu dituliskan ini. Kalau di studi kasus, baru dimunculkan. Karena jadi faktor penentu. Sementara kalau ini kan hanya lokus saja, ini cukup dijelaskannya di bab 3. Jadi kalau mau di sini judulnya, begini aja cukup. Hubungan religiositas dengan toleransi beragama peserta didik kelas 10 SMK. Jadi tidak perlu dituliskan ya tadinya atas aplikasinya. Tapi di bab 4 sudah cukup di temuan penelitian yang analisis deskriptif gitu ya. Religiositas sudah dicantumkan nama siswa. Rata-rata biasanya mahasiswa mencantumkan nama siswa di situ. Cukup nama siswa itu di lampiran. Gitu. Tapi di ini titik nama mahasiswa gitu. Alhamdulillah nggak ada. Dan nanti ketika siswa lihat itu kan jadi data abadi. Oh ternyata saya nilai religiositasnya rendah gitu kan. Tidak seperti itu. Jadi nama Yatari Aksisanya ini cukup ada di bab 3 saja. Di judul kalau kecuali kalau di penelitian korelasi kuantitatif itu di satu di kualitatif itu di studi kasus baru dimunculkan, terutama etnografi misalkan. Tapi kalau di kualitatif kan tujuannya bukan kuantitatif itu bukan untuk mendeskripsikan responden, bukan, tapi mendeskripsikan variabel. Dan variabel itu respondennya bisa siapa saja, jadi bukan di Yatari saja, karena kan tujuannya ini. Yang terakhir satu lagi saya lupa. Ada Pak. Ada populasi dan sampel. Ini ya, coba lihat. Ini populasi dan sampel ya. Ini rada rancu ini. Sampel dipilih dengan simple random sampling. Kumaha itu caranya? Simple random sampling. Sementara ketika saya lihat, populasi 143, sampel 137, nah sekalian seluruh populasi. Kan kalau sampel mah paling hanya 20%. Kalau tahu tekniknya ya, kalau pakai teknik sampling acak 40% dari 200 misalkan. Nah itu baru bisa lah, saya bisa memahami acak. Tapi kalau ini 137 dipilih acak dari 143 atau tidak sekalian saja, kenapa tidak ini kenapa misalkan di kelas 10 yang diambil 21 tapi di sini ada 22, apa penyebabnya? Ini Pak, jadi karena kan di judul saya hanya menyebutkan kelas 10, nggak disebutkan agamanya secara spesifik, sedangkan term yang saya gunakan, istilah yang saya gunakan kan religiositas, jadi benar-benar khusus pada agama tertentu. Di situ kan saya memilih agama Islam. Nah, jadi yang tidak terpilih jadi sampel itu yang bukan non-muslim kan? Non-muslim. Ya, berarti jangan masukkan populasi, kan jelas. Jadi di sini harusnya populasi itu adalah siswa muslim.
di kelas Iya, iya. 10. Harusnya begitu populasinya. Sehingga nanti teknik sampelnya sampel keseluruhan populasi. Jadi bukan pakai simple Tapi random bukan menjadi sensus gitu, Pak. Soalnya saya pernah baca di internet gitu. Jadi kalau misalkan sampelnya seluruh populasi, yang nggak ada teknik pengambilan sampel. Kalau deskriptif metodenya, ini kan uji beda, uji korelasi. Uji korelasi. Sensus itu kan tidak mengkorelasikan. Sensusnya hanya mendeskripsikan saja. Deskripsi survei keseluruhan namanya sensus. Gitu. Ini kan korelasi, nggak ada kaitannya dengan itu. Ada kaitan dengan itu. Jadi sampelnya sampel keseluruhan. Gitu ya. Siapa? Turun, Pak. Saya kira itu saja tambahannya. Jadi nanti perbaiki terutama di bab 3 dan prosedur analisis statistiknya disimpelkan. Jangan menggabungkan. Jadi 3 prosedur statistik digabungkan jadi biji. Gitu. Iya, Pak. Ya. Saya kira itu saja Pak Aceh, mangga diulajeng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Turun, Pak. Makasih Pak Epul. Fikri Hakim. Ya, Pak. Ketika membaca judul hubungan religiositas dengan toleransi beragama, jadi orang itu belum apa-apa udah tahu gitu ya. Ini penelitiannya, desainnya korelasi gitu ya. Baru dari judul aja udah tahu, ini udah kelihatan sekali gitu. Udah kelihatan sekali. Hanya memang aneh ketika misalkan disebutkan di dalamnya ada desain survei segala macam gitu ya. Jadi barusan Bapak setuju masukan-masukan dari Pak Epul itu tolong diperhatikan gitu ya dan diperbaiki gitu ya, termasuk di judulnya itu sendiri gitu ya. Di judulnya sendiri itu udah di-cut saja, itu keterangan kelas 10 bla 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 gitu ya, karena ini kan kuantitatif gitu ya. Ini kuantitatif. Jadi judulnya cukup hubungan religiositas dengan toleransi beragama peserta didik aja. Yang pertama itu. Nah, kemudian yang selanjutnya, ketika Bapak melihat dimensi-dimensi religiositas yang diangkat, kemudian selanjutnya dihubungkan dengan toleransi beragama, hasil penelitian menunjukkan bahwa sangat berpengaruh gitu ya, religiositas itu terhadap toleransi beragama. Begitu kan ya, Fikri ya, hasil penelitiannya. Nah, sementara kalau dimensi religiositasnya itu seperti yang disampaikan dalam skripsi ini, dalam teorinya, unsur keimanan, unsur Islam, melaksanakan ibadah, kemudian akhlak gitu ya. Di tempat yang lain, dengan responden yang lain, religiositas itu tidak berpengaruh banyak terhadap toleransi beragama. Ketika misalkan ada sebuah penelitian di komunitas tertentu, katakanlah misalkan komunitas garis keras yang Bapak nggak usah sebutkan gitu ya, komunitasnya itu komunitas apa. Oh, dia rajin sekali sholat, berjamaah, baca Quran, gitu ya. Religiositasnya itu seperti yang oleh Fikri Hakim sampaikan. Tapi dia sangat tidak toleran. Jangankan terhadap orang yang berbeda agama. Bahkan dengan orang yang berbeda madhab pun sangat tidak toleran. Itu bagaimana ini? Bagaimana ini? Ketika tadi misalkan Fikri Hakim menyampaikan, ini ternyata dari data yang diperoleh, itu pada anak yang tingkat ketaatannya dalam sholat itu tinggi, itu mereka itu sangat toleran gitu. Ternyata pada anak yang tingkat baca Qur'annya sangat sering gitu ya, itu sangat toleran. Ini kan yang diteliti itu anak SMU. Ya, Pak. Betul begitu. Rajin sholat itu toleran gitu ya. Dalam logik mikir,
berpengaruh besar sekali terhadap beragama itu, yang dimensinya seperti itu. Apa itu? Wawasan keagamaan. Yang dalam dimensi ini nggak terjawab, nggak dimunculkan gitu ya. Ya pikir ya. Iya, Pak. Sebetulnya yang sangat berpengaruh, memberikan andil yang sangat besar terhadap toleransi beragama itu adalah wawasan. Ketika seorang yang beragama Islam, dia membaca buku banyak madhab, wawasannya luas, itu akan lebih toleran ketimbang orang yang cuma hanya membaca buku ataupun kitab dari satu madhab saja. Dan hasil penelitian ini sudah diakui seperti itu. Dan ini tidak dimunculkan dalam dimensi religiusitas. Padahal itu justru yang sangat berpengaruh terhadap toleransi gitu ya. Bapak nggak tahu ada kesalahan apa di sini gitu, sehingga sampai-sampai dalam sebuah penelitian terhadap anak SMU yang ukurannya hanya sekedar melaksanakan sholat saja, yang ukurannya hanya sekedar hanya sekedar membaca Al-Quran teksnya saja tanpa memahami isinya, apalagi tafsirnya, itu kemudian itu sangat berpengaruh terhadap religiusitas. Kalau yang membaca Al-Qur'annya itu bacaannya bukan hanya sebatas membunyikan huruf, tapi dia berusaha untuk memahami maknanya, kemudian memahami isi kandungannya, kemudian juga dia memahami tafsiran-tafsirannya, dia akan lebih bisa menerima gitu ya pandangan-pandangan orang lain. Tapi kalau yang dibaca Al-Qur'an oleh anak SMU itu kan umumnya bacanya itu mereka hanya sekedar membunyikan huruf kan gitu. Apa memang betul itu akan sangat berpengaruh, apalagi tadi dikatakan korelasinya itu pengaruhnya itu sampai berapa persen itu? Besar sekali itu. Nah, itu akan membuat orang bertanya-tanya, ini sepertinya ada yang salah deh gitu ya dalam penelitian ini. Ini gitu ya. Oleh karena itu tadi Bapak dengar Pak Epul sudah banyak memberikan masukan-masukan, tolong itu ditindaklanjuti gitu ya. Gitu ya. Tolong ditindaklanjuti, dan Bapak dalam dimensi religiusitas itu dimasukkan unsur lain gitu ya. Wawasan keagamaan, sebab itu sebetulnya wawasan keagamaan itulah yang sangat berpengaruh terhadap toleransi. Jadi ketika orang itu wawasannya luas, itu akan cenderung lebih bisa menerima pendapat orang lain ketimbang dengan orang yang cuma hanya baca satu kitab, cuma hanya tahu hadis itu. Baru tahu satu hadis, sepertinya dia gitu ya, merasa paling tahu. Kadang-kadang dia menyalahkan orang lain. Padahal gitu ya, jumlah hadis itu bukan hanya ribuan, jutaan gitu ya. Oh ini misalkan rawinya rawi Bukhari, Muslim gitu, yaitu kan sahih yang di kitab sahih yang kitab yang disahihkan oleh Bukhari, Muslim. Ada juga kan kitab-kitab hadis yang lain yang disahihkan oleh rawi yang lain misalkan gitu. Orang yang banyak rujukan bacaannya itu biasanya akan lebih toleran gitu ya. Walaupun kita harus yakin bahwa apa yang kita baca, apa yang kita yakini itu yang paling baik, maka karena itulah ini kita kita pegang gitu. Tapi kita tetap akan menghargai pendapat orang lain. Biasanya seperti itu. Jadi kuncinya wawasan gitu ya. Jadi masukan dari Bapak dalam dimensi religiusitas itu nampaknya akan dipertanyakan oleh banyak orang kalau dimensinya cuma itu gitu ya. Jadi akan aman kalau wawasan keagamaan itu dimasukkan dalam dimensi religiusitas, sebab itu sangat berpengaruh terhadap toleransi. Nah, kemudian yang selanjutnya ini, ketika membaca toleransi beragama, indikatornya, ya Fikri. Iya, Pak. Indikator toleransi beragama itu Bapak lihat dari yang disampaikan oleh Fikri itu ada toleransi terhadap orang yang seagama, gitu ya? Iya, Pak. Ada toleransi terhadap orang yang berbeda agama. Begitu kan? Ya. Iya, Pak. Tapi juga ada toleransi terhadap negara dan pemerintahan. Gitu maksudnya apa ini? Bapak nggak ngerti dari mana ini diambilnya dalam indikator toleransi beragama ini.
Jadi ini indikatornya itu saya ambil dari hasil penelitian tentang kerukunan umat beragama dari Menteri Keagamaan. Ada sumbernya, Pak. Harus saya buka atau tidak perlu, Pak? Dijelaskan aja, dijelaskan. Dijelaskan. Logikanya bagaimana sampai dimasukkan itu toleransi terhadap negara dan pemerintahan dimasukkan dalam bagian pembahasan indikator toleransi beragama itu. Penjelasannya seperti apa itu? Jadi logikanya karena tidak bisa dipungkiri gitu ya Pak, kita hidup di negara gitu di bawah kekuasaan negara, peraturan pemerintah dan sebagainya. Jadi keberagamaan itu atau kerukunan umat beragama itu dipengaruhi atau sangat besar gitu pengaruh peran pemerintah, begitupun juga dengan hukum negara yang ada di negara tersebut. Salah satu contohnya misalkan saya ambil dari pendapat Azka, ini sumber jurnal internasional, bahwa clash atau perang politik gitu istilahnya gitu ya Pak, selama proses demokrasi itu berpengaruh signifikan terhadap kasus intoleransi, khususnya dalam toleransi beragama gitu. Jadi pada dasarnya hukum-hukum yang dirumuskan di negara tersebut, kemudian peran pemerintah, gerakan politik dan sebagainya, itu akan mempengaruhi tensi keberagamaan antar umat beragama gitu, khususnya di Indonesia gitu, karena Indonesia sebagaimana yang saya sebutkan beragam dalam segi agama. Oke, itu penjelasan seperti itu gitu. Ini yang Bapak tanyakan itu, Fikri lagi berbicara tentang toleransi beragama. Ya, indikator toleransi beragama itu oleh Fikri dimasukkan. Salah satunya toleransi terhadap negara dan pemerintahan. Ini kan berbicaranya toleransi terhadap agama. Ini yang Bapak pertanyakan itu. Itu agak aneh gitu ya. Jadi kalau kita berbicara tentang toleransi beragama, maka toleransinya terhadap orang yang seagama, beda mazhab, terhadap orang yang berbeda agama gitu ya. Ini kan toleransinya udah dikemas dalam toleransi beragama, bukan toleransi yang umum gitu. Iya. Indikator maksudnya Bapak gitu ya. Iya. Ini harus dijelaskan supaya orang lain tidak menggugat gitu ya. Iya. Penjelasan seperti tadi itu tidak menjelaskan kenapa Fikri mencantumkan toleransi terhadap negara dan pemerintahan dimasukkan sebagai indikator toleransi beragama kan gitu. Jadi ini berlebihan kan gitu. Ini berlebihan. Karena ya. Saya lanjut, Pak. Ya, silakan. Ya. Jadi begini, Pak. Karena memang kan sebagaimana yang saya sebutkan bahwa negara dan pemerintahan berperan dalam menjaga kerukunan antar umat beragama, sekaligus merumuskan peraturan-peraturan tentang agama itu, kehidupan beragama di negara tersebut, maka toleransi terhadap apa yang dirumuskan, kemudian bagaimana merumuskan peraturan tersebut menjadi sangat penting gitu, Pak. Karena bisa jadi ada orang, termasuk saya sendiri meskipun agak ini gitu ya. Jadi bisa jadi saya berpersepsi bahwa hukum yang dirumuskan ini selalu berpihak terhadap satu agama gitu, sedangkan tidak berpihak terhadap agama yang saya. Sehingga toleransi ini sangat penting gitu Pak, dan harus dijaga terutama berkaitan dengan hukum yang dirumuskan oleh pemerintah tentang kehidupan beragama. Jadi jangan sampai hukum yang dirumuskan itu terlalu membebaskan satu agama atau terlalu menusuk satu agama gitu. Ya itu kan isinya toleransi antar umat beragama gitu ya. Bukan isinya bukan toleransi terhadap negara dan pemerintahan gitu ya. Jadi tetap itu penjelasan itu tidak mewadahi sebagai alasan mencantumkan toleransi terhadap negara dan pemerintahan dijadikan sebagai indikator gitu ya. Yang Bapak tanyakan kenapa dijadikan indikator gitu. Bahwa kita harus toleransi terhadap apa yang dikeluarkan oleh pemerintah sebagai sebuah kebijakan, iya, gitu ya. Tapi kebijakan pemerintah itu, gitu ya, tentang apa? Gitu ya. Kalau misalkan isinya bahwa kita harus menghargai keyakinan yang dianut oleh orang lain, gitu ya. Kalau memang keyakinannya itu dengan orang yang berbeda agama, berarti kan masuk dalam ranah toleransi antar umat beragama. Maksudnya seperti itu, gitu ya. Ini soal sistematika saja gitu.
Soal indikator yang Bapak tanyakan indikatornya kan gitu. Kenapa ini indikator gitu. Jadi sebetulnya apa yang Bapak inginkan itu ya dari perbaikan skripsi ini ya seperti yang disampaikan oleh Pak Epol itu saja gitu ya. Intinya seperti itu. Saudara Fikri, dari Bapak barangkali cuma itu saja. Jadi harus diperjelas gitu. Kalau memang ini adalah korelasi, ya korelasi saja, nggak usah dicampur baurkan dengan survei gitu ya. Bapak ucapkan selamat gitu ya. Bagaimanapun juga ini adalah sebuah karya, ini adalah sebuah keberhasilan. Cuma tolong masukan-masukan tadi gitu ya. Tolong diperhatikan mulai dari judul gitu ya. Mulai dari judul, kemudian juga terutama di bab 3-nya gitu ya. Di bab 3-nya gitu ya. Kemudian ya ketika bab 3-nya berubah, maka otomatis bab 4-nya juga harus diperbaiki kan gitu. Selanjutnya yang terakhir, karena Bapak dapat amanat juga, Bapak harus ngetes bacaan Al-Quran. Ini Fikri Hakim ini, bacaan Qurannya udah berapa juz? 4 juz, Pak. Jadi juz 30, juz 1, juz 29, sama ayat-ayat pilihan. Sama ayat-ayat pilihan. Semuanya sudah selesai semua? Hafalannya sudah semua? Insya Allah. Oke. Sudah, Pak. Tolong, Bapak ingin ngecek aja ya. Tolong baca surat Al-Buruj ya. Siap, Pak. Langsung mulai, Pak. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك. Surat Al-Ghasyiyah. بسم الله الرحمن الرحيم. هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني. Cukup. Sekarang Bapak akan membacakan surat bagian dari surat Al-Balad, kemudian nanti dilanjutkan ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa walidi wa ma walad. Laqad khalaqnal insana fi kabad. Teruskan. أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب أن لم يره أحد ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين. Sudah cukup. Terima kasih. Selamat ya Fikri ya. Silakan nanti perbaikannya dikerjakan. Tolong jangan lama-lama ya mengerjakannya supaya semuanya cepat selesai, ijazahnya juga bisa keterima, bisa wisuda gitu ya. Selamat. Mangga Pak Epul selanjutnya. Cekap penginten Pak. Kan abi nolisikan sarang anu Pak Edi tabu satuan penginten. Ya. Mangga Pak. Pak Edi, kita tutup aja ya. Kita tutup aja sidang ini. Kita akhiri dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mohon Pak Aceng, Pak Epul. Nanti saya umumkan di grup ya, Tri ya, untuk Pak Edi ya. Iya, siap Pak. Aturan Pak. Assalamualaikum.